nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluar salah satu daripada dua jalan kecuali mani, karena kalau mani itu wajib mandi, bukan hanya membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, zawalul aqli, atau hilangnya akal, kecuali dengan tidur yang tetap. Maka orang yang tertidur pada saat berdiri ketika sholat itu dapat membatalkan wudunya, ya. Atau orang yang tertidur ketika duduk tetapi begitu bangun udah berbaring, maka itu juga batal wudu. Artinya yang tidak batal wudu adalah duduk yang lengket dengan tempat duduknya, walaupun tidurnya itu panjang sampai mimpi, udah sampai ke Inggris, tiba-tiba bangun, wudunya masih sah. Kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini, yaitu menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah, ya, menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah, artinya dibolehkan nikah, kecuali dengan yang mahram, yang diharamkan nikah, maka itu tidak apa-apa. Maka di sini kemarin kami sempat berdiskusi, ya, dengan Pak Bintal. Jadi banyak yang umroh mungkin, ya, banyak yang umroh teman-teman. Kadang-kadang kita sampai di Mekah itu bagaimana tentang wudhu kita. Maka di sini para ulama menjelaskan pada saat itu kita diberikan dua opsi untuk menjaga wudhu kita, karena untuk berwudhu seandainya menyusahkan, menyulitkan untuk kita, ya, mengulangi tawaf dari yang pertama, karena tawaf itu dari tawaf pertama sampai yang ke-7 putaran itu wajib dalam keadaan, ya, suci daripada hadas kecil. Maka di sini ada dua opsi. Opsi yang pertama, kita mengambil pendapat lemah di dalam mazhab Syafi'i, yaitu batalnya wudu orang yang menyentuh dan tidak batal wudu orang yang disentuh. Yubtilul lamis dunal malmus, yang menyentuh itu yang batal, yang disentuh tidak apa? Tidak batal. Ini ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i, boleh kita berpendapat demikian. Kemudian kalau kita yang menyentuh, kita yang tiba-tiba udah kita enggak sengaja menyentuh orang, karuh mu pehgop atau karuh mu kena ngaki gop, kena kaki orang ketika kita di dalam keadaan tawaf atau wadas, itu kan kita pakai apa, ada yang pakai baju ihram. Pakai baju ihram itu kan memang nampak kulit kita itu dan rawan untuk, ya, tersentuh orang lain. Maka bagi yang menyentuh, maka di sini disarankan dia berwudu di dalam mazhab yang tidak membatalkan wudunya. Ya, yaitu di dalam mazhab Abu Hanifah boleh. Cuman kategorinya apa? Wudunya dalam mazhab Abu Hanifah, solatnya dalam mazhab Abu Hanifah, dan juga apa yang dia lakukan daripada tawaf tersebut juga kalau ada pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, maka dia mengikuti di dalam pendapat mazhab Abu Hanifah, dan ini dibolehkan dan ini disarankan oleh para ulama. Kemudian yang keempat, massu qubulil adami, atau menyentuh kubul, ya, menyentuh kemaluannya anak Adam. Jadi yang menyentuh itu yang batal, yang disentuh enggak batal. Jadi tiba-tiba enggak sengaja, tersentuh, maka yang tersentuh itu tidak batal, yang menyentuh itu yang batal, walaupun sesama laki-laki. Ya, kita lagi cebokin anak-anak, yang bagi perempuan cebokin anak-anak, maka wudu kembali, karena itu membatalkan wudu. Di dalam satu mazhab, ya, dalam salah satu mazhab disebutkan batalnya wudu dengan memakan daging unta. Ada pendapat batal wudu dengan memakan lahmul ibil atau lahmul jazur, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala lahma jazur falyatawadda, barang siapa yang memakan daging unta maka hendaknya dia berwudu. Kita nanti siapa tahu dapat daging unta, maka coba kita kaji ini, kan. Jadi di sini ternyata ada sebab, ada sebabnya.
Sehingga beberapa ulama menyebutkan ini tidak berlaku lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum akhir hayatnya beliau menyampaikan, bersabda bahwasanya kita tidak perlu berwudu dengan memakan sesuatu yang dibakar atau daging yang dibakar. Jadi termasuk daging unta. Maka di sini ada sebab ternyata kenapa ada yang berpendapat mengambil hadis ini makan daging unta itu adalah membatalkan wudu. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat seperti ini, lagi menunggu waktu sholat, ya. Jadi mereka makan dan makanannya itu adalah daging unta. Daging unta. Tiba-tiba di antara sahabat ada yang kentut. Cuman ya biasalah, kalau kentut itu suaranya besar berarti baunya enggak parah. Tapi kalau kentut itu keluar secara rahasia, tidak diketahui, tiba-tiba ada bau, maka ini suara kentut ini. Karena kentut itu dapat dirasakan antara dua, kalau enggak bau berarti suara. Jadi semua berkesimpulan sebentar lagi waktu sholat, yang kentut itu pasti dia akan bangun untuk berwudu. Ketahuan siapa yang kentut, akan ketahuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat, min rifqati Rasulillah ala ashabi, di antara kelembutan Rasulullah terhadap sahabatnya. Lalu langsung beliau bersabda, barang siapa yang memakan daging unta harap berwudu. Ternyata semua makan daging unta, ya udah bangunlah semua tu berwudu, sehingga enggak ketahuan siapa yang buang angin. Ini dijadikan sebab yang tidak mengikat oleh beberapa ulama, sehingga mereka menyampaikan tidak perlu berwudu dengan memakan daging unta. Dan salah satunya di dalam mazhab Syafi'i tidak perlu. Jadi kalau disuguhkan daging unta nanti oleh orang Arab, siapa tahu umroh kan, atau dapat kurban. Dapat kurban di sini, ada di korem kita ada yang nyembelih unta, jangan takut, enggak batal wudu insyaallah.